Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuan Erlin dengan NIM 21075125 dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana. Pada mata kuliah ini, yaitu Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan, yang diampu oleh Dr. Randa Ernawati MPD PhD dan Ibu Elviza Yeni Putri MPD. Baiklah, langsung saja saya menyampaikan materi singkat terkait tema yang saya angkat yaitu kurikulum pendidikan teknologi kejuruan. Menurut Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 18 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pada pasal 3, pada ayat yang ketiga, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK atau bentuk lain yang sederajat. Adapun tujuan pendidikan kejuruan, yaitu menurut Rupert Evans dalam Rianto tahun 2009, tujuan pendidikan teknologi kejuruan yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja. 2, meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individu. Dan 3, mendorong motivasi untuk terus bekerja. Selanjutnya, manfaat pendidikan teknologi kejuruan. Menurut Arifah Arianto tahun 2009, manfaat pendidikan teknologi kejuruan terbagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi peserta didik, manfaat bagi dunia kerja, dan manfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat bagi peserta didik yaitu meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. 3, penyiapan bekal pendidikan lebih lanjut. Dan yang keempat, penyiapan diri agar berguna bagi masyarakat dan bangsa. Yang kedua yaitu manfaat dari dunia kerja. Adapun manfaat pendidikan teknologi kejuruan bagi dunia kerja yaitu untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan biaya usaha, meringankan biaya usaha, dan yang ketiga membantu memajukan dan mengembangkan usaha. Adapun manfaat yang ketiga yaitu manfaat bagi masyarakat, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dan yang ketiga, mengurangi pengangguran. Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan. Menurut Nasution dalam Andi Setiawan tahun 2017 halaman 175, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar di bawah bimbingan serta tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan dan staf pengajarnya. Adapun tujuan kurikulum pendidikan teknologi kejuruan menurut Arifah Arianto pada tahun 2009 yaitu mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang produktif, bekerja secara mandiri, mengisi lowongan pekerjaan sesuai dengan lowongan kerja yang ia tempuh. Yang kedua, menyiapkan peserta didik agar mampu meniti karir dan memiliki kompetensi siap dan sikap profesional. 3, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan baik itu secara mandiri maupun melalui jenjang yang lebih tinggi. Dan yang keempat, membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan keahliannya. Baiklah, kita sampai pada studi kasus terkait dengan tema yang saya angkat, yaitu kurikulum pendidikan teknologi kejuruan. Adapun judul kasus yang saya bahas yaitu analisis link and match pada kurikulum 2013 SMK Program Keahlian Tata Busana, ditinjau dari lulusan SMK untuk melanjutkan studi dan berwirausaha di Kota Makassar. Adapun penelitian ini dilakukan oleh Kasriani, Samsidah, dan Muhrais. Sebelumnya saya akan memaparkan latar belakang dari masalah, yaitu merujuk hasil survei Badan Pusat Statistik atau BPS per Februari 2020 terdapat lebih dari 137,91 juta orang tenaga kerja Indonesia. Semenjak itu naik sebesar 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Tercatat, angka pengangguran lulusan SMK mencapai 8,92% pada Februari 2018.
kemudian turun menjadi 8,63% pada Februari 2019. Termasuk pada pembahasan kasus. Data dokumentasi dari SMK Negeri 6 Makassar dan di SMK Negeri 8 Makassar. Hasil observasi di SMK Negeri 6 Makassar menyatakan bahwa lulusan bidang keahlian tata busana menyumbang 40% tidak bekerja atau tanpa keterangan dari total 197 lulusan selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Sedangkan hasil observasi di SMK Negeri 8 Makassar, lulusan bidang keahlian tata busana menyumbang 41% tidak bekerja atau tanpa keterangan dari total 154 lulusan selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Jadi, total keseluruhan lulusan bidang keahlian tata busana menyumbang 40% tidak bekerja atau tidak teridentifikasi selama kurun waktu 3-4 tahun terakhir. Namun, sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu link and match yang terdapat dalam suatu kurikulum. Link and match merupakan kebijakan Depdiknas RI yang diperkenalkan oleh Wardiman Joyonegoro pada tahun 1989 sampai 1998. Konsep ini mengacu pada keterkaitan atau link dan kesesuaian atau match kompetensi lulusan dari dunia pendidikan agar dapat diterima dan cocok dengan kebutuhan dunia kerja. Maksudnya, lulusan yang telah tamat dari suatu sekolah harus memiliki keterkaitan atau kesesuaian dengan dunia kerja sehingga ilmu yang dia dapat diaplikasikan untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari khususnya dalam dunia pekerjaan sehingga lulusan tersebut tidak menjadi pengangguran sehingga para lulusan dari suatu lembaga pendidikan contohnya SMK dapat menggunakan keahliannya dalam mencari pekerjaan. Selanjutnya, pembelajaran di SMK Negeri 6 dan SMK Negeri 8 Makassar mengacu 70% praktik dan 30% teori. Namun masih belum maksimal. Adapun penyebabnya yaitu belum adanya keseimbangan antara teori dan praktik dan kurangnya peran guru dalam proses belajar mengajar di kelas serta pendalaman materi yang dirasakan oleh siswa masih belum maksimal. Di SMK Negeri 6 dan SMK Negeri 8 ditemukan bahwa sekolah belum melibatkan dunia usaha atau dunia industri dan menentukan rumusan kurikulum yang akan diterapkan di kompetensi keahlian tata busana. Hanya mengacu pada kurikulum nasional yang masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan juga kurang menyesuaikan dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Adapun penyebab kasus, yaitu menurut M. Sairi Hasbullah tahun 2006, alasan terkait pengangguran terbanyak didominasi oleh lulusan SMK karena keahlian lulusan SMK belum tentu match dengan kebutuhan perusahaan atau belum sesuai dengan standar dunia kerja. Selanjutnya, manajemen pendidikan yang kurang baik atau lulusan yang tidak memiliki kompetensi. Yang ketiga yaitu kecenderungan pendidikan Indonesia yang sekedar menghasilkan lulusan tanpa memperhatikan secara detail kemampuan lulusan. Dan yang terakhir yaitu adanya kerjasama. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri atau dunia kerja. Adapun solusi menurut peneliti, yang pertama yaitu diperlukan pendekatan tertentu dalam pendidikan dan konsep link and match perlu dihidupkan kembali dalam sistem pendidikan. Dua, yaitu dalam pelaksanaan sinkronisasi kurikulum, hendaknya dunia usaha atau dunia industri lebih mengintensifkan keterlibatannya dengan sekolah, agar kedua tujuan dari instansi yang bersangkutan dapat direalisasikan dengan baik. Tiga, dalam pelaksanaan prakerin, hendaknya dunia usaha atau dunia industri memberikan pembekalan kepada siswa di sekolah mengenai aturan kerja maupun pengalaman selama ini untuk bekerja di dunia usaha atau dunia industri. Dan yang terakhir yaitu sekolah perlu melibatkan para alumni yang telah sukses di bidang tata busana untuk menjadikan contoh agar dapat melihat peluang atau memberikan gambaran kepada peserta didik agar dapat melihat peluang kerja dalam lulusan tata busana. Selanjutnya,
Selain solusi dari peneliti, berikut saya akan memaparkan solusi yang dikutip dari situs kemdikbud.go.id dengan judul posting, yaitu pemerintah fokus pendidikan kejuruan menunjukkan dampak positif 16 April 2017. Adapun solusi yang dipaparkan dalam artikel tersebut untuk menekan angka pengangguran dari lulusan SMK yaitu menyesuaikan kurikulum dan kerjasama industri, yaitu dengan pendekatan dari supply driven menjadi demand driven agar dunia usaha dan dunia industri semakin aktif terlibat dalam proses pendidikan kejuruan di SMK. Solusi yang kedua yaitu pemenuhan guru produktif. Melalui berbagai program pelatihan, kursus singkat, dan magang industri baik di dalam maupun luar negeri, serta program sertifikasi keahlian ganda. Yang ketiga yaitu pemenuhan minat kewirausahaan. Pengembangan pembelajaran kewirausahaan di SMK telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Contohnya berbasis produksi dan bisnis melalui beberapa pendekatan, di antaranya yaitu teaching factory. Di antaranya yaitu teaching factory, technopark, dan business center di sekolah. Solusi berikutnya yaitu menurut Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek RI, yaitu Ibu Kiki Yulianti. Dikutip dari Kompas TV pada 23 Februari 2023. Adapun solusi yang ia sampaikan yaitu berupa lulusan SMK difokuskan mampu mencapai aspek yaitu bekerja, melanjutkan studi, dan berwirausaha. Yang kedua solusinya yaitu mencanangkan program studi masa depan. Contohnya dalam bidang pariwisata bisa dikembangkan menjadi pariwisata bawah laut. Kan solusi yang dikemukakan oleh para ahli, maka solusi yang relevan menurut pemahaman saya yaitu penyesuaian kurikulum dan kerjasama industri kurikulum sebaiknya memang selaras dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan atau link and match. Karena pada intinya siswa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk menempuh pendidikan SMK. Jika kurikulum tidak sesuai dengan tuntutan dunia usaha atau dunia industri, maka ilmu yang didapat oleh siswa akan sia-sia dan tidak membawa manfaat seperti yang sudah dijelaskan. Dan solusi yang paling relevan menurut saya sesuai dengan pendapat para ahli, yaitu sekolah perlu melibatkan para alumni yang telah sukses di bidang tertentu. Sebagai siswa yang masih ragu dalam memasuki dunia kerja atau melanjutkan studi, ataupun membuka usaha, maka peran role model atau contoh sangatlah penting untuk menambah semangat ataupun minat para siswa untuk melanjutkan studi atau berwirausaha. Dapat saya simpulkan kasus yang saya angkat yaitu SMK di Kota Makassar khususnya di bidang keahlian tata busana merupakan salah satu penyumbang pengangguran yang ada di Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan data dokumentasi dari SMK 6 Makassar dan di SMK Negeri 8 Makassar. Adapun penyebab kasus yaitu menurut M. Sairi Hasbullah 2006, karena keahlian lulusan SMK belum tentu match dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen pendidikan yang kurang baik. 3. Kecenderungan pendidikan Indonesia yang sekedar menghasilkan lulusan tanpa memperhatikan secara detail kemampuan. Dan yang keempat yaitu tidak adanya kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri atau dunia kerja. Dan solusi menurut saya pribadi sesuai dengan pendapat para ahli yaitu penyesuaian kurikulum dan kerjasama industri. Kurikulum sebaiknya memang selaras dengan kompetensi atau kebutuhan pengguna lulusan atau link and match. Karena pada intinya siswa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk menempuh pendidikan SMK. Jika kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, maka ilmu yang didapat siswa sia-sia dan tidak membawa manfaat seperti yang sudah dijelaskan. Dan selanjutnya, kerjasama industri dan dengan lembaga pendidikan sangat penting untuk menampung lulusan SMK. Jika tidak, maka lulusan SMK akan sangat sulit mencari pekerjaan di luar sana. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan penjelasan, maka saran yang dapat saya sampaikan yaitu upaya untuk menelan angka pengangguran bagi lulusan SMK serta meningkatkan minat
melanjutkan studi dan wirausaha, maka diperlukan korelasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan kurikulum yang sesuai dengan aturan, yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha atau dunia industri, dan membutuhkan jiwa kewirausahaan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan, misalnya melalui pendekatan bisnis center di sekolah. Sedangkan lingkungan masyarakat dapat memberikan motivasi dan lingkungan yang mendukung bagi siswa untuk mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Demikian penjelasan saya terkait dengan tema bahasan yaitu kurikulum pendidikan teknologi kejuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.